Pernah ngerasa frustrasi nggak sih pas ngobrol sama AI? Kayak kita ngomong apa, dia jawabnya kemana. Nah, ternyata solusinya itu bukan di AI-nya, tapi di cara kita ngobrol sama dia. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia nulis prompt yang efektif. Sebuah skill baru yang kayaknya bakal sepenting belajar ngetik cepat di zaman dulu. Pasti pernah kan ngalamin kayak gini? Kita nanya sesuatu ke AI, berharap dapat jawaban yang keren, yang keluar malah aneh, nggak nyambung, atau sama sekali nggak bisa dipakai. Rasanya jadi kayak ngomong sama mesin yang lagi error, iya kan? Ternyata, masalahnya seringkali bukan di AI-nya loh. Ada prinsip lawas banget di dunia komputer. Garbage in, garbage out. Artinya, sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Kualitas hasil itu tergantung banget sama kualitas perintah yang kita kasih. Jadi, ini bukan soal teknologi, tapi soal komunikasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari salah kaprah soal AI, terus kita bahas kenapa prompting itu jadi kayak literasi baru, kita bongkar 4 bahan rahasianya, dan terakhir kita coba beberapa teknik praktis biar jadi pawang AI. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita bedah dulu masalah utamanya. Sering banget hasil AI yang jelek itu penyebabnya satu, prompt atau instruksi kita yang nggak jelas. Ini mirip deh kayak kita ngasih perintah yang ngambang ke asisten pribadi. Kalau kita cuma bilang, tolong buatin laporan ya jangan kaget kalau hasilnya nggak sesuai yang kita mau. Coba deh bayangin AI itu kayak lampu ajaibnya Aladin. Keajaibannya sebenarnya itu bukan di jinnya, tapi di seberapa jago kita ngucapin permintaan. Makin spesifik permintaan kita, makin ajaib juga jawaban yang bakal kita dapetin. Nah, ini nih yang penting banget. Kalau dulu generasi sebelum kita harus belajar ngetik biar nggak ketinggalan zaman, sekarang giliran kita yang harus belajar nulis prompt. Ini bukan lagi sekedar trik-trikan, tapi udah jadi literasi dasar yang nentuin siapa yang bisa manfaatin kekuatan AI dengan maksimal. Kutipan dari pakar AI Brian Rumele ini pas banget. Menguasai prompt itu artinya kita bukan lagi jadi pengguna pasif, tapi jadi komunikator aktif yang bisa ngarahin kekuatan AI yang luar biasa ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, bagian dapurnya nih. Anggap aja bikin prompt yang jitu itu kayak lagi masak. Nggak bisa asal cemplungin bahan, ada resep rahasianya. Dan sekarang saya bakal bagiin 4 bahan utamanya. Jadi apa aja resepnya? Ada 4 bahan utama yang mengubah pertanyaan biasa jadi prompt yang dahsyat. Konteks, instruksi, format output, dan batasan. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, konteks. Ini tuh fondasinya, informasi di balik layar dari permintaan kamu. Tanpa ini, jawaban AI bisa jadi hambar atau nggak relevan. Persis kayak masakan yang kurang bumbu dasar. Kedua, instruksi. Ini adalah perintah intinya. Kata kerja yang jelas dan to the point. Ringkasin, analisis, buatin daftar. Makin spesifik instruksinya, makin kecil kemungkinan AI-nya salah jalan. Ketiga, output. Ini soal penyajiannya. Kita mau hasilnya dalam bentuk apa? Daftar poin-poin, tabel, atau mungkin sebuah email yang udah siap kirim. Kasih tahu AI gimana cara menyajikannya. Dan yang keempat, batasan. Ini aturan mainnya. Mungkin kita mau jawabannya nggak lebih dari 100 kata, atau harus pakai gaya bahasa yang santai, atau jangan pakai istilah teknis yang ribet. Batasan ini jadi pagar biar jawaban AI tetap fokus dan sesuai keinginan kita. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu trik paling ampuh. Kasih AI sebuah pekerjaan, minta dia buat berperan jadi seseorang, entah itu dokter, pengacara, atau bahkan penulis skenario. Kamu bakal kaget deh, betapa drastisnya kualitas jawabannya jadi meningkat. Lihat deh perbedaannya di sini. Kalau cuma nanya, jelaskan penyebab sakit kepala. Jawabannya ya, gitu deh, kaku kayak dari buku teks. Tapi begitu kita kasih peran, Anda adalah seorang dokter yang sedang bicara dengan pasien, jawabannya jadi lebih komunikatif, empatik, dan gampang dimengerti. Hasilnya jadi jauh lebih manusiawi. Teknik selanjutnya ini lebih ke arah ngajarin AI, bukan cuma nyuruh. Kita bakal lakuin ini dengan cara ngasih contoh, mulai dari yang paling simple sampai yang paling canggih. Teknik paling dasar itu namanya zero shot. Ini kayak kita langsung tembak aja pertanyaannya, nggak pakai pemanasan. Cepat, praktis, dan seringkali hasilnya udah lumayan bagus karena AI-nya udah punya banyak pengetahuan. Sekarang kita naik level dikit ke one shot prompting. Di sini kita kasih satu contoh buat ngasih petunjuk ke AI. Ini ibaratnya kita bilang, AI, aku mau jawabannya kayak gini ya formatnya. Kita kasih contekan. Misalnya nih, kita tunjukin pola ini ke AI. Inputnya, apa ibu kota Jepang? Outputnya, Tokyo. Kelihatannya sepele, tapi ini ngasih petunjuk yang penting banget buat AI soal format jawaban yang kita mau. Nah, setelah lihat contoh tadi, AI jadi punya gambaran yang lebih jelas.
Begitu kita kasih pertanyaan baru kayak gini, dia bakal ngikutin pola yang udah kita tunjukin. Jawabannya kemungkinan besar Paris. Simple, tapi efektif banget. Dan ini dia level tertingginya, few shot prompting. Di sini, kita nggak cuma kasih satu, tapi beberapa contoh sekaligus, biar polanya benar-benar ngunci di dalam sistem AI-nya. Makin banyak contoh yang relevan, AI bakal makin jago niru gaya kita. Dengan ngasih beberapa contoh kayak Indonesia, Jakarta, Korea Selatan, Seoul, kita seolah-olah lagi ngelatih AI secara langsung, ngedidik dia soal pola yang kita mau. Jadi, pas kita kasih input baru, AI udah tahu persis harus ngapain, dan hasilnya jadi jauh lebih konsisten dan akurat. Jadi, kebayangkan sekarang, semua teknik ini, mulai dari resep 4 bahan sampai ngasih contoh, semuanya membuktikan satu hal, rekayasa prompt itu emang beneran literasi baru. Kemampuan kita buat bertanya dengan tepat adalah kunci buat membuka potensi AI yang tanpa batas. Pada akhirnya, prompt itu adalah jembatan antara imajinasi manusia dan kekuatan komputasi mesin. Dengan menguasai cara komunikasi yang efektif ini, kita nggak cuma dapat jawaban yang lebih baik, tapi juga membuka pintu ke berbagai kemungkinan yang tak terbatas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dengan skill baru ini, apa yang akan kamu ciptakan?